Loh, Tuhan itu kan dengar ini. kalau Al-Quran mengatakan itu mengenal Allah itu satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Al-Quran mengatakan itu. Kalau kita di paham Al-Quran itu Tuhan itu bahasa sementara Yesus mengatakan terima kasih ya Tuhan, Engkau Engkau pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus mengatakan Tuhan, kenapa Tuhan mengatakan bahwasanya terima kasih Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu kata Yesus. Yang harus kita ikuti, yang harus apalagi ini tunduk, yang harus kita dengar apa perkataannya. Itu dikatakan Tuhan. Tapi Tuhan bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang. Yang menciptakan bukan pencipta langit dan bumi, ya Bapak. Terus Tuhan kenapa? yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapak. Tuhan yang mewartakan Injil, ya Yesus. Tuhan pemimpin yang hadir di dalam hati manusia itu ya Roh Kudus. Makanya dikatakan Tritunggal. Coba paham sedikit. Sama kayak kau mengenal Tuhan dari siapa? Kau mengenal Tuhan dari siapa? Kalau tidak ada memperkenalkan Tuhan. Kalau tidak ada memperkenalkan Tuhan. Begini Bang, ini narasimu ini begini. Dengar dulu Bang. Kalau tahu siapa Tuhanmu? Enggak kan? Enggak begini Bang. Kamu ini bernarasi bahwasanya Allah yang memperkenalkan inilah Tuhannya kamu. Astagfirullah. Begini Bang. Itulah tidak paham. Dengarkan dulu saya bicara Bang. Ini kan kasih analogi berpikir. Ya, diam dulu sebentar. Diam dulu. Saya kasih kamu analogi berpikir yang sehat. Allah ini kan maha kuasa kan? Setuju? Ya, benar nggak? Betul. Masih segalanya kan? Allah kan? Ya. Oke. Ketika Allah ingin menurunkan derajatnya, ingin menjadi seperti manusia ciptaannya, apakah itu menurut pemikiran Anda benar? Di dalam pikiran Anda itu, menurut pikiran Anda benar nggak? Benar kira-kira? Hah? Benar nggak menurutmu itu? Yesus hadir ke bumi ini untuk apa mesti Allah ini harus mewakilkan manusia? Dengar dulu Bang. Tidak harus. Dengar dulu Bang. Dengar dulu. Itu sudah menyampai pikiran saya untuk menjelaskan itu. Menunjukkan langsung. Iya, enggak begitu caranya Allah menunjukkan dirinya kepada wujudnya itu seperti aku nih, lewat manusia. Dia menunjukkan seperti model manusia, seperti bentuk manusia. Enggak seperti itu Bang. Caranya Tuhan mengenalkan dirinya. Enggak seperti itu. Enggak melalui manusia, harus diwakilkan kepada manusia, turun ke bumi. Hei manusia, ini wakil aku loh yang seperti model aku loh ini. Kamu percaya dia sebagai Tuhan. Enggak begitu. Bro, jadi perkataan Yesus itu adalah firman Allah. Bang, makalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bang, itu maksud Tuhan Yesus. Firman Allah di situ pasti Anda akan merujuk lagi ke Yohanes 1:1. Di situ Yohanes 1:1 Yesus tidak pernah berfirman. Di situ jadi katakan firman Yohanes 1:1 itu Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Dia sama sekali nggak pernah menjelaskan itu. Yang dikatakan di situ firman itulah perkataan, ucapan yang harus dipahami. Siapa yang berucap di situ? Yesus kah? Yang berucap di situ Yesus. Yesus berfirman, berwahyu di situ di Yohanes 1:1. Belajarlah Bang, belajar. Yang berakan ujuk-ujuk Yesus jadi Tuhan. Astaga, ini orang sudah dibilang firman. Firman itu tidak ujuk-ujuk menjadi Tuhan. Itu perkataan. Terus perkataan itu wujudnya kemana? Arahnya kemana perkataan itu? Arahnya kemana? Sama seperti kau. Penciptaan firman itu arahnya kemana? Memang kau hidup sampai sekarang ini. Memang hanya jasad. Jangan kau berkata-kata dan saya tanya. Coba jangan kau berkata-kata. Terus sekarang memangnya yang berkata itu Tuhan. Astaga, itu kau definisi firman saja kau tidak tahu, definisi Tuhan saja kau tidak tahu. Yesus tidak pernah di situ berfirman segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Coba simak ini. Sudah dibilang Yohanes dengar dulu Bang. Dengar dulu Bang ya, dengar dulu. Biar kamu paham ini Bang. Jangan kamu anggap itu Yesus berfirman. Yesus sama sekali tidak pernah Yesus berwahyu Bang. Jadi masalahnya ini kau tidak menerima wahyu Tuhan. Toh? Loh, kenapa saya harus terima? Memang saya nggak paham itu tentang Yesus Tuhan. Poinnya sekarang. Asal dari mana? Kau tidak mau terima kalau Yesus itu adalah Tuhan kan?
Ya memang keyakinan kami nggak begitu, Bang. Yesus itu adalah manusia biasa, utusan, rasul. Diberikan keistimewaan dari Allah itu kepada Yesus Terus untuk jadi seorang bagaimana utusan caranya rasul. supaya kita tahu itu Izin, Allah Bapa itu izin. ada dari mana, Aduh, dari siapa? susah. Silakan Bapak masuk, Bapak masuk. sedikit. Waduh. Makanya Sebelum firman-Nya masuk ke itu turun. teman-teman ya. Jadi begini sedikit, saya ambil poinnya. Begini, Jos. Untuk menjadikan sesuatu, Tuhan itu contoh langit, apa segala macam. Untuk menjadikan sesuatu dia berfirman. Iya. Jadilah bumi. Maksud saya begini, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa, Sang Penguasa. Sang Penguasa. Yesus yang dikatakan Tuhan Sang Pemimpin itu pewarta Injil yang mengajarkan tentang firman Allah itu. Oh, Allah itu berarti seperti Yesus. ini, maunya seperti ini. Dia mengajarkan tentang kasih. Oke. Itulah firman. Berarti menurut Makanya Jos. dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke. Inilah anak yang kukasihi, maka dengarlah dia. Itulah firman-Nya. Jadi menurut Tidak Jos, sabar. Menurut Jos, Yesus itu Tuhan langit dan bumi atau Bapa adalah Tuhan langit dan bumi? Yesus Roh Kudus dengan Bapa itu satu, bro. Oh, berarti Yesus Tuhan langit dan bumi juga. Iya, satu di dalam Bapa. Berarti Bapa Tuhan langit dan bumi. Enggak, gini Jos. Disinilah kekeliruan teman-teman Kristen. Izin teman-teman narasumber ya. Jangan lari ke Tuhan nanti. Sabar dulu. Kita ambil definisi umum aja. Tuhan Sama itu kayak adalah sabar Allah dulu, Jos. menciptakan Adam. Iya, sabar dulu. Firman-Nya. Cuman salahnya Adam, dia mau mengikuti perintahnya. Jangan ke sana dulu ya. Jangan ke Adam dulu, itu fitnah. Saya sama-samakan. Nanti fitnah jatuhnya kalau bilang dosa. Oke. Jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya dia pilihan. Sebentar dulu. Ya. Jadi firman itu adalah salah satu sifat Allah untuk menciptakan, atau salah satu sifat Tuhan menciptakan. Itu sifat satu kan. Bagaimana dia menciptakan ini kan masih masuk ke dalam kata sifat. Nah, bagaimana dia menjadikan sesuatu? Dia berfirman. Berfirman ini sudah masuk tahap ke kata kerja. Nah, hasil dari kata kerja itulah kata benda. Jadilah bumi apa termasuk di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kan akan timbul pertanyaan di sini. Yang menjadi manusia firman Tuhan atau Tuhan? Nah, begitu Jos. Apa? Yang menjadi manusia di Yohanes 1:14 firman Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Yang menjadi firman Tuhan manusia. atau Tuhan? Ya. Kan firman telah menjadi manusia Yohanes 1:14. Nah, yang menjadi manusia ini dari hasil berfirman Tuhan sudah atau dikatakan Tuhan manusia. Itu. Jawabannya sudah ada. Bukan. Yang menjadi manusia ini firman Tuhan atau Tuhan. Contoh, gajah menjadi semut. Nah, atau gajah yang membuat semut. Allah berfirman. Nah, Allah berfirman. Jawabannya manusia. Aduh, nggak paham. Maksudnya begini, Jos. Contoh begini. Jos ini menyuruh istri membuat kopi. Jadilah kopi. Apakah Jos adalah kopi? Lari. Jadi contoh, begini, kenapa Allah mengutus Yesus atau firman-Nya itu diutus langsung? Aduh, nggak gitu, Jos, nggak gitu. Tahu nggak? Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Itu ayatnya, ya kan? Nah, yang menjadi manusia ini, firman yang menjadi manusia ini firman atau firman Tuhan atau Tuhan sendiri yang menjadi manusia? Dua-duanya bukan. Dua-duanya bukan. Iya. Terus yang menjadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia bagaimana? Ayatnya baca firman itu telah menjadi manusia. Ini bunyi itu jawabannya. Nah, jawabannya sudah itu. Oke, yang menjadi manusia ini firman Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Yang menjadi manusia firman Tuhan atau Tuhan sendiri yang menjadi manusia?
firman Tuhan. Oh, bukan Tuhannya. Kau sudah bilang Tuhan itu pemimpin. Kata Tuhan itu pemimpin, bro. Jangan ke sana, kau terjebak. Kau terjebak. Kau yang Nah, tidak sekarang paham, Bapak itu Tuhan bukan? Kan saya sudah katakan, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Bapak. Yang Oke, Maha Kuasa, sabar dulu. Yang bertata di dalam kerajaan surga. Oke, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Dipilih oleh Allah melalui firman-Nya, sama halnya seperti Adam. Untuk mewartakan kebenaran firman Jangan Allah. ke Adam, Bang. Gak nyambung ke situ ke Adam. Ini gak bicara Adam, Bang Palopo, saya boleh Bang. masuk, Bang Palopo? Silakan nggak nyambung Jesse. Gak nyambung, Bang. Jawabannya Ya, sebentar. dari manusia, Kang komputer Chan, ya. lagi. Ya, Kau lari ke Tuhan lagi. Bang Jos, sebelumnya salam toleransi untuk Anda ini. Salam Sebenarnya, toleransi. ya Bagus sebenarnya firman ini menurut Anda perkataan yang keluar dari Tuhan atau apa, silakan dulu. Iya, perkataan Allah, perkataan Bapa. Baik, Makanya perkataan Allah inilah keluar anak yang dari- kukasihi, dengarkanlah dia. Coba Iya. paham sedikit. Ya baik, jadi Cuma perkataan perkara yang Tuhan keluar. ini. Jadi gini Bang Jos, kalau misalkan Anda dan pikiran Anda sekarang kan satu itu ya, benar nggak? Nah, kemudian Pak Jos tuh dengan pikiran Anda olah dengan bentuk sesuatu, katakanlah kursi misalnya ya. Nah, kemudian kursi itu Anda buat, maka jadilah kursi itu. Jadi, Pertanyaannya apakah kursi itu bukan karya Anda atau wujud Anda sendiri itu kursi? Silakan. aduh, jangan kau samakan manusia dengan Allah, bro. Mati kan kau di situ, Jos? Roh Allah dan roh manusia itu beda. Itulah Makanya kamu gini, sampai sekarang tidak saudaraku. paham. Makanya gini saudaraku Jos, yang namanya karya Tuhan itu pasti ada. Makanya karena karya Tuhan, berfirmanlah mereka ini si Tuhan, maka jadilah Yesus manusia lahir dari rahim Bunda Iya, Maria. tapi firmannya langsung sama halnya Adam. Ya perkataan itu firman tadi, perkataannya Allah, kehendak Allah itu. Iya, Karyanya pilihan. gitu ya. Iya. Betul. Kalau sudah Yesus yang kalau sudah menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kalau sudah perkataan Allah itu kan ketika dia berkata misalnya, aku ingin menjadikan si Jos. Kan dilah dari mana Jos lahir? Dari rahim Bunda apa? Dari rahim ibunya Mbak Jos kan gitu kehendaknya Allah. Itu namanya karya kan gitu. Tapi bukan itu, bukan Allah itu sendiri yang jadi firman, tidak. Hanya karya gitu loh. Maka tadi definisi saya apa? Analogi saya, Firmannya, perkataannya. Iya, Apa makanya perkataan? Ya justru itu perkataannya, tetapi bukan jati dirinya Tuhan yang jadi Yesus itu sendiri, karyanya Tuhan, ngerti gak? Maka tadi saya analogikan kursi itu gitu loh. Ketika Anda dan pikiran Anda satu, kan? Kemudian Anda olah dengan pikiran Anda menjadi sebuah ciptaan kursi misalnya ya. Terus kursi itu Anda buat jadi. Nah pertanyaannya, apakah itu karya Anda kursi itu? Ya pasti Tidak. karya Anda. Langsung intinya apa maksudmu sebenarnya? Ya itu tadi Yang jadi maksud masalah saya. apa? Yang jadi pertanyaan, karena karya Tuhan itulah firman itu Anda samakan dengan jati diri Tuhan itu sendiri, gitu seperti Yesus yang memang jadi Tuhan, betul nggak? Astaga, sudah saya jelaskan dari pertama sampai sekarang tidak paham. Nah sekarang gini deh, 3 orang. sekarang gini saya dijelaskan, olah tiga-tiga diskusi ini, tidak ya. paham. Karena saya baru masuk, tapi separuh saya dengar, saya boleh olah ini diskusi. Kita bermain di Yohanes saja. Saya sudah bilang kan, Tuhan Ya, gini. sang pemimpin yang menciptakan langit dan bumi adalah Bapa. Yesus yang firman Allah itu, yang perkataan Allah itu, ditugaskanlah untuk mewartakan Injil melalui firman, melalui perkataan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu sama saja dengan perkataan Allah. Makanya Puyeng. ajaran Yesus kepada kita manusia yang baik-baik. Ya udah gini aja, Bang Jos, saya olah dulu ini diskusi. Kita main di Yohanes ya. Ada main di 1 Yohanes 1 boleh ke Papa. Dituliskan oleh Yohanes ini, 1 Yohanes 4 nomor 12.
tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah, betul tidak? Iya, kecuali Yesus. Oke, sepakat ya. Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, betul? Betul tidak? Nah, pertanyaan saya, dari mana Yohanes tahu dan melihat Yesus dipangku oleh Bapa itu? Silakan. Mana ayat apa itu? Yohanes kan gini, di 1 Yohanes 4:12 kata Yohanes nih, tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah, betul? Betul nggak? Ini tidak paham ini orang ini. Ya. Kan Betul tadi nggak? kan Enggak gini, soalnya gini, dia Tidak bagi-bagi paham. bang, dia bagi-bagi. Jadi firman itu adalah sosok. Jadi Tuhan itu menciptakan Tuhan lagi, yaitu firman. Kau bicara Nah, di situ dia. Anda tidak percaya ya. Kalau Anda nggak percaya nggak masalah. Kan saya Bukan tidak percaya bang, kita ini kalau percaya nggak percaya ya selesai diskusi. Ya. Nah, jadi gini, jadi ketika Tuhan itu ingin menjadikan sesuatu, dia cukup berfirman, jadilah. Nah, jadilah sesuatu. Contoh, jadilah bumi, jadi. Bukan Tuhan jadi bumi. Iya, Nah, itu kan sudah selesai. Oke. Pas Sekarang penciptaan gini, manusia. gini Jos. Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, bagaimana Tuhanmu menciptakan monyet? Silakan, langsung aja ke ekstrim. Bagaimana caranya Tuhanmu menciptakan monyet? Apa mungkin? Apa jadi? Tuhan jadi monyet? Ya. Enggak bung. Bagaimana caranya Tuhanmu menjadikan monyet? Silakan. itu begini loh Bang Palopo. Ya. Itu di dalam kejadian itu sudah terjadi semua. Tuhan Sabar dulu bang, jangan ke sana dulu. Saya mau tanya, bagaimana Tuhanmu menjadikan monyet? dia Bagaimana hanya caranya? mengatakan semua binatang-binatang yang ada Astaga, dia cara mengucapkan. Dia dengan Berarti mengucapkan dia berfirman. Ya, Berfirman. dia berfirman. Setelah Jadilah semua Tuhanmu binatang. berfirman, firman itu telah menjadi monyet. Apakah Tuhanmu adalah monyet? Di situ. Coba. Mana ayatnya firman jadi Belum ada. monyet? Nah, bagaimana caranya dia menjadikan monyet? Ayo. Dia kan sudah berfirman, jadilah semua binatang. Kan ada tertulis di situ binatang ini maka jadi. Tidak paham Pak Lopo ini dari tadi. Iya, kita ambil jangan semuanya. Masa langsung dijadikan begitu brut? Saya kan Aneh-aneh juga sudah kalian. bilang. Semua binatang, Anda mengerti nggak semua binatang? Nah, setelah Tuhanmu menjadikan binatang, bagaimana caranya dia menjadikan binatang-binatang itu? Bagaimana Itu caranya? kan sudah disebut semua binatang itu sudah disebut. Dengan Monyet, cara? semua jerapah, semua sudah ada di situ. Dengan cara Menyebut menyebut apa? Berfirman. Berfirmanlah Tuhan. Firman itu telah menjadi binatang. jadilah semua binatang. Jadilah semua binatang. Apakah Tuhanmu adalah binatang? Lah, Lah, jadi Tuhanmu binatang macam mana? Itu kan penyebutan. Dia mau jadi firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Nah, Iya, kalau Tuhanmu ingin menjadikan binatang, dia berfirman, jadilah binatang. Sudah dibilang Ya kan? Tuhan Kenapa pemimpin. begini Bang Palopo? Aduh, kau ini jangan pemimpin-pemimpin, Jos. Kamu ini paham. sudah terputar di situ. Kau yang tidak paham dari tadi ini. Apa definisi Tuhan KBBI? Ini lebih enak dengan Kang Chen ini, lebih enak. Mana Kang Chen ini? Kang Chen lah, siapalah. Kayaknya nggak nyambung. Enggak nyambung. Bang bilang Izin dulu dah, Tuhan Bang itu Palopo ya, sang izin ya. pemimpin. Iya, Bang Tigan. Pemimpin sang Kita kepala dengar. sekolah. Bang Tigan, sejatinya Ada Tuhan yang itu kan, menciptakan langit dan bumi. Ada yang mewartakan Injil. Bang Jos, sebentar Ada yang dulu Bang memimpin Jos. di dalam hati. Ya, Bang Jos sebentar dulu ya. Bang Tigan, sebenarnya Oke. tulisan Yohanes ini Anda percaya kan? Betul ya? Di Betul, 1 yang mana? Yohanes 4:12. Tidak ada apa seorang katanya? pun manusia yang pernah melihat Allah, betul tidak? Silakan Anda Betul, ulang betul. jawab. Ya. Betul. Terus di Yohanes 1:18, perhatikan. Ya. Yohanes 1:18 kata Yohanes nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, betul? Betul. Nah pertanyaannya kalau begitu dari mana Yohanes tahu dan melihat kalau Yesus pernah dipangku oleh Bapa? Silakan.
ini kan sudah dinyatakan apa namanya itu ya? Yohanes Penglihatan, dikasih penglihatan itu. penglihatan nih. Iya, penglihatannya di mana coba? Diberikan kuasa. Dia Di mana penglihatan. penglihatannya? Astaga, Di mana yang penglihatan terpaham. ini diberikan oleh Yohanes? Silakan. Tuh, penglihatan itu di dalam kejadian itu Bang, sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dibuatkan bahwasannya Tuhan Yesus itu akan lahir. Itu di dalam kejadian berapa itu ya? Ada itu. Iya, Nah, saya jadi dia nggak mau. Ini saya sedang tidak berbicara sudah dengan. dibuatkan dengan nabi-nabi. Ya, saya bahwasanya tidak berbicara lahir, begitu. bertanya tentang gini, Bang Tiga. Tentang Ah. kelahiran Yesus yang kata Lukas itu enggak, saya ini mainnya di Yohanes. Kan Yohanes mengatakan nih, tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah katanya tuh, ya kan? Betul, makanya dia jadi manusia. Nah, kemudian seperti ini ada di Yohanes 18. Bukankah ini bertentangan? Tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak Allah yang anak tunggal Itu Allah yang dilipat Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes setelah Yesus naik ke surga. betul. Nah baik, nah sekarang pertanyaan saya, Astaga. yang mana yang benar penglihatan ini? Yesus naik ke surga, duduk di samping kanan Bapa atau berdiri atau duduk selama-lamanya? Yang mana yang benar? Apa lagi tuh? Maksudnya apa? Anda kan malah ke situ tuh. Penglihatan Yohanes ke surga, betul nggak? Saya kejar loh itu. Iya, Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang benar? Di mana yang benar perkataan ini? Apakah duduk di samping kanan Bapa atau berdiri di samping kanan Bapa atau duduk selama-lamanya? Ada datanya loh. Jangan ketawa lah, jangan ketawa. Yang ketawa, ada Ini serius datanya nih. loh ini. Serius. Ini sama dengan pertanyaan tadi jam 9 sama jam 12. Enggak sama, jangan ke situ lagi, jangan ke situ lagi, udah lewat itu, jangan ke situ lagi kita itu enggak sama. Iya, jadi saya bacakan gini. Anda Cuma yang ingin, masalah- gini. Yang ingin Anda Berdiri dengan bangun. duduk. Baik, ada datanya. Saya tidak asal ngapusi di sini. Baik. Ya, ya, Di Markus coba 16 lihat. nomor 19 saya baca. Berapa Sesudah berapa Yesus itu? berbicara. Dengarkan Yohanes saya. berapa itu? Yohanes Di berapa Markus itu? 16 nomor 19. Markus ya. Iya, sesudah Yesusmu berbicara, demikian kepada mereka terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Betul tidak? Oke. Markus berapa itu? Markus berapa itu? Markus 16 nomor 19, baca itu. Markus 16. Ya, mana? Markus 16 ayat ke-19 ya. Iya. Markus 16 ayat ke-19. Baca. Alias salam. Oke, ya betul itu. Oke, betul. Sesudah Yesus berbicara, demikianlah kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Di Kisah Para Rasul 755, ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Bapa. Tuh, berdiri tuh. Gimana? Ini di Kisah Para Rasul berapa, Bang? Kisah Para Rasul 755. 7. Biar saya tengok dulu ya. Ya, tengok lah. Saya apologet Muslim loh, nggak asal-asal saya ngomong nih. Kita perkara berdiri sama duduk saja. Ya memang kontradiksi. Ketawa. Ketawa. Memang duduk berdiri apa yang kontradiksi? Dia katakan duduk, dia katakan berdiri. Yang mana benarnya di situ? Nah, kabur satu. Nah, begini ya. Itu memang betul kalau di sini di Kisah Para Rasul itu dia berdiri ya. Oke. Ya. Berdiri ya. Sepakat ya. Sabar dulu. Tadi kan ada 3 nih saya sebut nih. Sekarang di Ibrani 10 nomor 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 kurban saja karena dosa ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Ini lumpuh apa gimana nih? Silakan. Mana tadi satu-satu dulu. Abang ini yang mana lagi? Di Yang mana lagi? Ibrani 10 nomor 12. Jangan-jangan nggak pernah baca saudara ini Bible ya. Ibrani 10 nomor 12. Ya saya buka Bible Bang, bukan lihat dari YouTube, bukan. Saya juga nggak lihat YouTube abangku. Gimana sih? Ibrani berapa? Ibrani 10 nomor 12 saudara 3. Ibrani 10 ya, Ibrani 10 ayat 13 ya. 12. Oke, 12. Ya. Tetapi ia
setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah. Di sini ada duduk dan tadi berdiri ya. Ya, jadi masalahnya masalah duduk dengan berdiri nih. Iya, begitu ya, masalahnya Maneh? ini duduk di sebelah kanan Bapak, katakanlah ini duduk saja gitu ya. Nah terus ada yang berdiri lagi, nah terus ada yang duduk selama-lamanya. Yang fatal mungkin ini yang selama-lamanya ini. Orang kalau duduk selama-lamanya kapan turunnya lagi nanti? Ya, begini. Masalah duduk dengan berdiri ini, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya penglihatan orang itu berbeda-beda. Nah siapa kira-kira yang melihatnya? Katanya penglihatan Ibrani dengan kisah para rasul ini, masalah duduk dengan berdiri itu, mungkin penglihatan orang itu namanya kan berbeda-beda. Ada yang duduk, ada yang berdiri dia nampak. Nah gitu aja loh Bang. Iya, kira-kira siapa saksi-saksi ini yang bisa melihat Yesus seperti itu adanya, ada yang berdiri dan ada yang duduk selama-lamanya. Siapa kira-kira? Ini yang menulis ini Ibrani sama yang menulis kisah yang para Ibrani. Nah sekarang buktikan kepada saya penulis Ibrani melihat seperti itu. Silakan. Ini kan murid-muridnya semua ini, Lukas, Ibrani, ini kan murid-muridnya semua ini. Jadi murid-muridnya ini. Kapan sebelum Anda jawab pertanyaan saya, kapan Lukas jadi murid Yesus? Kapan Lukas? Ya mulai Tuhan Yesus, mulai dia mengajar. Buktikan di mana datanya kalau Lukas ini masuk ke 12 murid Yesus. Bukan. Lukas nggak masuk. Ya, enggak, ya. Jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Kita bahas ketuhanan saja, konsep ketuhanan aja nih. Oke, 3. Jangan ke situ dulu. Jadi gitu. Jangan ke situ dulu. Ya, jadi tadi kan ada yang duduk nih. Di sampingan Bapak ada yang berdiri. Ada yang duduk selama-lamanya. Kira-kira kalau menurut analogi Anda, kalau ketika sudah duduk selama-lamanya berarti gak ada harapan untuk turun lagi, betul tidak? Ya kan suka-sukanya, namanya Tuhan. Kapan dia mau turun? Silakan Bang Farid, Bang Palembang, silakan. Sebenarnya Gini. begini. Izin sedikit. Sebenarnya begini Silakan, Bang Palembang. Di Yohanes 1:1 itu agak Ada rancu. hari kiamat dia akan turun. Iya, sabar dulu Bang ya. Sebenarnya kalau kita membedah Yohanes 1 itu agak rancu Bang. Coba saya mau tanya dulu Tingan. Yesus itu diperanakkan dari darah dan daging tidak? Macam mana Bang? Yesus itu diperanakkan darah dan daging tidak? Ya sebagai manusia ya darah dan daging, kalau nggak ada darah. Baik, berarti Yesus itu darah dan daging ya. Coba abang buka di Yohanes 1:13. Nah, di situ dikatakan, ya coba abang buka. Tadi Anda kan menjelaskan bahwa Yesus itu dari darah dan daging kan. Nah, coba buka di Yohanes 1:13. Ini rancu ini Yohanes 1 ini, coba. Yohanes berapa Bang? 1:13. 13. Sebentar ya Bang ya. Kita edukasi ya. Kita merunuk ke Bible aja ya, jangan kemana-mana. Ya kita baca dulu ya. Orang-orang yang diperanakkan di sini apa dulu? Firman yang telah menjadi manusia. Oke, yang di atas ini ada berikutnya firman yang telah menjadi manusia ya. Jadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kalau Yohanes 1 ini merujuk kepada Yesus udah gugur. Udah gugur. Begini, Coba. pengertiannya Abang tahu nggak itu ayatnya itu? Nah, coba jelaskan ini. Di sini orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini merujuk kemana ini? Ayat ini. Oke, saya jawab ya. Saya jawab, oke? Jawab. Makanya Bang, makanya Bang, Abang jangan membaca hanya ayat yang ke-12. Iya, firman itu dalam sudah kan kita dari satu pada mulanya itu kan yang kita bahas. Ini kan Yohanes 1 yang kita bahas. Nah, nanti di 13
Makanya saya tanya, apakah Yesus itu ada jasmani, darah dan daging? Abang bilang iya. Nah, lalu di Yohanes 1:13 ini sambungannya ya dari 1:1 ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula Pengertiannya secara begini, Pak. jasmani. Nah, Ya, bagaimana pengertiannya Kalau ini? dia pengertiannya begini, dia makanya bukan darah dan daging. Pengertiannya begini. Kan pikiran orang Tuhan Yesus ini lahir secara manusia, hubungan suami istri. Sementara Maria ini bukan daripada suami istri. Itu roh yang ditaruh, firman yang ditaruh ke dalam rahim manusia. Makanya dikatakan di sini sesuai dengan ayat 12, tetapi yang orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Dia bukan dari daging macam kita manusia, dia kipok-kipok, bukan gitu. Jadinya dia Tuhan Yesus ini bukan. Dari Itu pengertiannya. dari Itu Dari mana, pengertian Bang? daripada orang yang ke ayat ke-13 ini. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh karena oleh keinginan seorang anak laki. Bukan harus keinginan laki-laki, bukan. Oke. Dia cuma dijadikan. ini merujuk ke Adam tidak? Merujuk ke Adam bukan? Bukan, ini merujuk ke Tuhan Yesus ini, Bang. Sekarang Adam itu ada dari darah dan daging tidak? Lari lagi kita ke Adam lagi. Balik lagi ke Tunggu, biar komparasi. Ya, ini penciptaan, Orang-orang yang Bang. diperanakan. Nah sekarang Adam itu ada dari darah, daging atau bukan? Kalau dari Adam itu memang Tuhan sendiri yang menciptakan dari tanah. Terus Dia menjadikan tanah, maka ditiupkanlah roh kepada Adam. Makanya jadilah Nah begitu. kalau Yesus dari apa? Kalau dia dari firman, makanya dia bukan dari daging dan laki-laki, bukan. Dia dari Aduh. Jadi bagaimana dia di dalam rahim? Kan ada proses. proses. Apakah dia langsung menjadi manusia di dalam? Langsung manusia kayak kecil-kecil gitu kan? Lalu dia besar 9 bulan. Lahir dari wanita, udah jelas prosesnya. Nah, ada proses. Kalau Adam tidak. Ya, cuman dia bukan kikuk-kikuk dia baru lahir, bukan. Berarti Lantaran dia kikuk-kikuk, Maria ini dikikuk orang baru dia lahir, bukan. Itu roh Allah sendiri. Makanya saya tadi katakan malaikat mengatakan itu langsung kepada Maria. manusia di dalam abang ya, yang di dalam rahim itu bukan kucuk-kucuk langsung roh gitu loh. Pasti ada tempatnya nempel roh. Nah, janin itu dia bisa hidup kalau ada roh. Nah, bagaimana caranya? Dia kan proses kan di situ. Bukan roh langsung masuk ke dalam. Jadi roh menjelma menjadi manusia di dalam, begitu? Enggak, dia kan proses. Itu dia. Nah, ada proses di dalam. Setelah ada proses, setelah ada janin, baru masuklah roh itu ke dalam janin itu. Nah, baru bertumbuhlah roh janin itu. Karena janin itu tidak bisa bertumbuh tanpa roh. Nah, ya kan, hiduplah janin itu sehingga terbentuk sebagai kayak manusia, lalu lahirlah gitu loh. Bukan kucuk-kucuk Tuhan dari kecil. Yesus itu bentuknya kayak mainan anak-anak gitu loh, yang tentara perang-perangan kecil gitu sampai besar. Enggak, dia ada proses. Kalau Adam dia tidak ada proses, dibentuk langsung trep ditiupkan, jadilah dia. Nah begitu Bang menganaloginya. iya, gitu Bang ya. Paham ya? Paham. Iya, makanya di dalam Al-Quran dijelaskan semua manusia itu berasal dari tanah. Dari mana contohnya? Janin yang ada di dalam rahim Maria, dia tidak bisa hidup tanpa asupan makanan dari ibunya. Ibunya makan dari mana? Betul. Dari tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan itu hidupnya dari mana? Dari tanah. Betul. Jadi asal manusia itu semua dari tanah. Karena tanpa tanah tidak akan ada manusia. Karena asupan-asupan makanan itulah yang menjadi gizi, yang menjadi, ya itulah yang dimakan oleh janin yang ada di dalam rahim. Nah begitu Bang, makanya Al-Quran menjelaskan semua manusia itu berasal dari tanah. Jadi Gitu, begitu. Manusia betul Bang, tapi kalau Tuhan Yesus itu beda.
Yaitu Sekarang saya firman tanya Bang, yang bisa manusia. tidak Yesus itu hidup di dalam rahim tanpa tanah? Kok Tuhan abang tanya mana? Tuhan jadi apa aja bisa. Jadi Oke, api, bagaimana batu, mau caranya jadi apa aja bisa. kita main akal sehat Bang, itu Tuhan iman. Anda yang tidak bisa. Kalau Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa, saya yakin. Kalau Tuhan saya, dia bisa jadi apapun. Kalau Tuhan Anda mungkin bisa. Loh, Tidak bisa jadi apa-apa. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yohanes 5:30. Macam mana? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana? Jangan kau bilang lagi itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Nah, ya kan? Tengok, makanya. Kau bilang pula kemanusiaannya. Pasti kemanusiaan lagi. Jadi itulah yang dijelaskan Al-Quran bahwa manusia itu berasal dari tanah. Contoh Saya pertumbuhan, tanya sama sabar Abang, dulu Bang, Tuhan sabar. Pertumbuhan manusia itu karena ada makanan, ya. Dan makanan itu ada dari tanah. Sebagian besar ya konsumsi kita itu dari tanah, ya. Tumbuhan apa semua ya, sayur-sayuran. Nah ini kan semua asalnya dari tanah. Lalu jadi sayur lah, atau jadi buah, lalu dimakan oleh manusia. Nah, lalu manusia ini kan berolah di dalam. Ada dia jadi vitamin, ada jadi apa itu kayak sperma. Pokoknya gitulah sari-sari. Nah itulah yang menjadi manusia nanti. Dari sperma itu sama dengan Yesus. Dia tidak bakalan hidup di dalam rahimnya kalau ibunya tidak makan. Dari mana janin itu bisa berkembang? Kalau tidak ada makanan dari ibunya. Ibunya makan dari mana? Nah, dari buah-buahan. Buah-buahan dari mana? Dari tanah. Endingnya di tanah semua. Begitu menganaloginya Bang. Lanjut. Kang Shen mau Jadi, atau Bang Farid? Sebentar, saya mau jelaskan dulu sebentar sebelum saya turun salat ini. Jadi ya Bang Palpo ya, Bang Derian ya, biar lebih jelas ini saya sampaikan kepada saudara kita nih. Begini Bang siapa nih? Bang Tigan ya. Saya mengatakan di sini narasi yang saya bahas di sini Bang. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita telah Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jikalau kita lebih dalam untuk memahami dan mencermati apa yang tersebut bahwasanya di dalam tersebut, menurut saya sama sekali Allah tidak menyatakan bahwasanya Allah berubah menjadi manusia. Tetapi melainkan natur Allah lah yang berfirman sehingga firman itu menjadikan ciptaannya. Karena di sini yang Bang Paulus sudah jelaskan bahwa firman itu berkaitan pada suatu pekerjaan sifat Allah yang bekerja. Ketika Allah berfirman, maka jadilah. Itu pekerjaan sifat Allah, bukan natur Allah. Sebab firman yang berarti perkataan atau ucapan. Firman itu tentu tidak akan pernah ada jika tidak ada yang berkata-kata atau yang berucap yang berasal dari sang sumber. Siapa itu sang sumber? Ya Allah Bapa itu sendiri yang berkata-kata atau berucap. Oke, lebih berhenti saya jelaskan ya. Apakah artinya istilah firman di dalam Bible? Ini menurut perjanjian lama terdapat dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, yaitu rema dan logos. Keduanya mengandung makna kata yang diucapkan sedikit berbeda, tapi namun sama artinya. Contoh firman ya, dalam bentuk rema. Di dalam Lukas 1 nomor 38 diterangkan di mana ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwasanya Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah rema, karena suatu penyampaian atau titipan kepada Gabriel dari Allah itu sendiri, Allah Bapa, yang harus disampaikan kepada Bunda Maria. Itulah rema. Dan Maria pun membalas malaikat Gabriel. Apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah itulah yang disebut rema juga, atau logos ya. Nah ini sangat sedikit berbeda nih. Sedangkan logos memiliki makna yang lebih luas secara filosofi. Contoh Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka,
Mereka pun menerimanya dan mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ayat tersebut adalah pesan Allah kepada siapa? Kepada umat manusia di muka bumi. Yang tidak lain itu kan ya, ini kan manusia kan ini Bunda Maria. Makanya disampaikan itu kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi suatu membawa ajaran dari Allah itu, penyelamat dunia. Ya berarti bukan menyelamatkan dengan melalui penyaliban, bukan. Itu penyelamat dunia. Semua para nabi dan rasul mengajarkan itu sebagai penyelamat manusia di muka bumi. Bukan cuma Yesus. Nah, bukan dikategorikan dia diturunkan jadi penyelamat kemudian harus melalui ini dulu itu dan sebagainya kemudian jadi Tuhan kemudian ini. Enggak begitu. Langsung perintah Allah itu kepada umat manusia di muka bumi sebagai pembawa ajaran dari Allah itu sendiri. Nah, itu yang dibawa oleh Yesus itu Injil. Itulah disebutkan itu bakal akan menjadi penyelamat manusia di muka bumi. Yesus itu dilahirkan. Yang gitu kan? Makanya dia manusia sebagai utusan Rasul. Itulah keistimewaan yang diberikan Allah kepada Yesus. Manusia biasa seperti kita loh. Dilahirkan secara berproses kan. Punya darah, punya tulang, punya kulit, daging dibungkus kulit membungkus daging, ya kan? Supaya lebih sempurna gitu kan. Luar biasa Allah ini menyempurnakan manusia yang menjadi manusia. Jadi apa yang dikatakan Paul tadi itu sama halnya juga ciptaan dengan Adam, karena Adam kan berasal dari tanah. Begitupun Yesus. Kenapa dikatakan yang melahirkan di Bunda Maria itu kan berasal dari tanah, kemudian makan dari tanah, ya kan, dari tumbuhan, hewan dan sebagainya. Yesus mengkonsumsi itu dari Bunda Maria yang tadinya memakan buah-buahan, tumbuhan. Jadi menghasilkan darah, daging, ya kan, tulang, kulit. Nah, seperti manusia kita yang diciptakan. Nah, sama halnya dengan Adam, saudaraku, ya. Jadi itulah tadi saya jelaskan bahwa hakikat manusia dan hakikat Tuhan itu harus berbeda, nggak boleh sama. Jangan dipaksakan jadi Tuhan, karena memang Yesus ini memiliki natur kedagingan manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Allah tidak demikian. Allah tidak dilahirkan dan melahirkan. Kemudian Allah itu tidak dijadikan dan tidak menjadikan. Asal muasal kita tidak tahu Allah itu dari mana asalnya. Kita nggak bisa paham ke situ. Sedangkan Yesus mengatakan, apa kata Yesus, kamu nggak pernah melihat rupanya, suaranya kamu nggak pernah mendengar, apalagi kau melihat rupanya itu tidak akan pernah kamu lihat, itu kata Yesus. Jadi pada mungkin Yesus yang disebut Tuhan, ya kan, bisa menjadi Tuhan, nah gitu kan. Dan terakhir, mustahil Allah menjadi Tuhan, karena kenapa Tuhan tidak sama dengan hakikat manusia. Dan pada mana mungkin Tuhan atau Allah turun ke dunia mengalihkan kuasanya, mengalihkan kekuasaan yang disebut kuasa itu kepada manusia. Kalau dengan demikian seperti itu berarti untuk apa Allah Maha Kuasa? Untuk apa Allah Maha Segalanya kan? Kalau sekiranya harus mewakili kuasanya kepada manusia, untuk apa Allah mengutus para nabi? Iya kan? Untuk menyampaikan suatu ajaran-ajarannya itu kepada umat manusia di muka bumi. Itu apa mengutus para nabi? Itulah fungsinya mengutus para nabi. Karena Allah tidak langsung ingin dilihat, ingin diketahui keberadaannya. Makanya Allah mengutus para nabi, termasuk Yesus diutus oleh Allah sebagai nabi. Kalau kita berbicara nubuat, ya nubuat itu berarti nabi. Karena ini kan berbicara nubuat itu semua nabi dinubuatkan. Siapa yang dinubuatkan? Terutama Musa menubuatkan Yesus. Yesus menubuatkan Rasulullah, Nabi kami Muhammad. Itulah proses Nabi. Itu disebut agama samawi, ajaran para Nabi. Dan berbuat, merencanakan sebelum terjadi, akan turun nanti sebelumku ini, bahwasanya ini. Membawa ajaran seperti saya nih. Gak ada ajaran lain. Ajaran seperti saya itu menyembah Tuhan yang esa, bukan menyembah kepada banyak Tuhan atau menyembah berhala. Bukan ajaran para Nabi, termasuk Yesus tidak mengajarkan itu. Karena ini Yesus Nabi. Kalau menurut kami Muslim, entahlah kalau Anda berbeda, Nabi dianggap Tuhan. Ini salahnya di sini, kan gitu kan? Nah, silakan Bang, lanjutkan. Iya, baik. Saya mungkin yang saya memulainya dari narasinya Bang Tigan sendiri. Pantas gak sih
Tuhan itu jadi apa saja, Bang Tigan? Silakan. Abang Tigan, pantas tidak Tuhan itu jadi apa saja? Silakan. Begini Bang ya. Iya. Satu dulu yang saya pertanyakan. Firman itu telah menjadi manusia, itu judulnya itu. Abang percaya nggak firman telah menjadi manusia? Tadi, mari ke situ dulu. Ya, kita bahas itu dulu ya. Oke. Ya. Jadi gini Pak Tigan. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, sepakat tidak kalau Tuhan itu punya karya? Itu aja dulu. Sepakat. Oke, sepakat. Tadi kan saya sudah dari awal menjelaskan kepada Anda, kan ada datanya di Yohanes yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu, kan seperti itu ya? Begini Bang, biar nggak rancu apa kita ini, diskusi kita ini. Percaya nggak Abang? Firman itu, firman Percaya. itu telah menjadi manusia. Gitu. Percaya. Merujuk, oke, izin sedikit. Silakan. Percaya. Karena Matius 4:4 Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya keberadaan manusia ini tidak terlepas daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya semua manusia adalah ciptaan Allah. Begitu Bang. Lanjut. Baca Matius 4:4. Betul, kalau secara manusia Abang bilang Pak Lopo, memang betul Abang bilang. Tetapi kalau Yesus ini bukan manusia, dia adalah Tuhan, makanya dia tadi sudah kita. Gimana sih Abang ini? Ya Bang Palopo, dilanjut dulu Bang Palopo ya, saya izin makan dulu saya parkir saudaraku. Oh iya. Begini firman Abangku. itu kan telah menjadi manusia. Intinya kalau udah firman itu sudah menjadi manusia, beda dong dengan manusia yang lain. Nah ini sudah beda dengan manusia lain. Begitu manusia hidup bukan dari roti saja. Maksudnya ini dari sumber makanan ini Bang. Maksudnya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di mana rujukannya Bang? Di sini. Ulangan 8 ayat 3 ya. Terus ada juga ya di sini dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi makan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah ini Bang, rujukannya di Ulangan 8:3. Jadi keliru teman-teman Kristen bahwa manusia itu tidak diciptakan tapi dilahirkan. Ternyata di Matius 4:4 manusia ada di dunia terlahir karena firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu apa perbedaan manusia kita dengan Yesus? Karena saya juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Apa bedanya Bang? Kalau Anda Bang, Anda keluar dari rahim mani Bang. Dari mani apa? Ini nggak bisa. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini apa nih? Coba Abang buka Matius 4:4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus keluar dari firman. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, saya juga begitu. Karena di sini dikatakan manusia, saya manusia. Yesus manusia, berarti saya juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu bedanya. Apa kan bedanya? Sudah saya bilang tadi, Abang nggak ngerti-ngerti dari tadi. Bedanya Tuhan itu dari firman, bukan hasil dari mani. Abang lahir dari mani manusia. Tapi saya kan juga dari firman. Saya juga dari firman. Dari mana pula Abang? Ini manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia ini siapa? Saya manusia, Anda manusia, Kang Chen manusia, Farid manusia.
Nah, ini coba abang makna itu Matius 4:4. Jangan abang langsung ke mani-mani aja, karena itu kan proses bang. Iya kan? Karena semua manusia ciptaan itu pasti melalui proses. Kalau ada yang melalui proses berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan Saya itu tanya tidak sekali lagi berproses. sama abang. Ya, saya tanya sama abang. Tuhan Yesus itu adalah firman. Percaya abang enggak? Firman telah menjadi manusia. Ya, dari firman Tuhan, betul. Betul ya? Ya, Firman telah menjadi manusia, oke? Deal? ya, deal. Nah, berarti Bang Palopo sekarang percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Banyak terima kasih atas Oke, diskusinya, Bang. sekarang Oke? saya tanya, apakah Anda juga berasal dari firman? Saya berasal dari ibu saya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang saya tanya, apa Anda manusia? Manusia. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah Anda berasal dari firman? Tidak. Saya berasal dari ibu saya. Berarti ini dibuang ayat ini. Hanya Tuhan Yesus yang lahir dari firman, Bang. Dengarin Kalau bang, manusia dengarin lahir maknanya, dengarin baik-baik, dengarin baik-baik. Mana ya, Bang? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pertanyaan saya, kalau firman tidak keluar dari mulut Allah, apakah manusia bisa hidup? Jika Tuhan tidak berfirman atau Tuhan tidak berfirman dan keluar dari mulut Tuhan itu sendiri, apakah manusia bisa hidup? Abang jangan bolak-balik dari ekor kepala ke ekor dari Baik, ekor. abang manusia, betul? Iya. Salah. Tetapi ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu di Artinya mana ya abang ambil itu? Matius Gimana 4, Matius 4, nomor 4. Abang nggak paham pengertiannya. Nah, coba pahamkan saya, apa pengertiannya ini? Matius 4. Ya. Ya. Makanya Bang jangan satu ayat aja Bang baca. Iya, dibaca aja. Abang baca semua nggak hilang kok ini ayat ini. Oke, Matius 4 ayat berapa? 4. Iya, Matius 4 ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Oke, saya baca di sini ya. Ini kan perikop ini kan pencobaan waktu Tuhan Yesus di padang gurun ini. Ya. Ayat 4 ya. Nah, abang baca dulu dari ayat 3-nya. Baru abang bisa pengertian daripada ayat 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nyambung nggak dengan 3 dengan 4? Saya tanya. Nyambung lah. Kenapa nggak nyambung? Coba sambungkan jelas. Coba sambungkan itu ayat itu. Tetapi Apa makna di ayat 3? Apa maknanya di ayat 4? Oke, saya kasih tahu ya mulai dari ayat 1 lebih jelasnya lagi. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Di sini Yesus mau dicobai dengan iblis ini. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di sini lapar dia. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa nyambungnya 4 dengan 3? Di sini kan
iblis mencobai supaya Yesus itu kan berpuasa 40 hari 40 malam di situ. Dia pikir Tuhan Yesus ini kan seperti manusia, ini udah lapar ini. Wajib dia lapar ini 40 hari. Salah. Bukan itu. Dengar dulu. Abang kalau mau belajar dengar dulu, jangan membantah. Coba. Nanti kalau udah selesai baru bantah. Nah, saya ceritakan dulu. Di sini dari perikop ini dikatakan bahwasanya kan Tuhan Yesus itu kan berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi iblis ini dia pikir anak manusia ini sudah lapar ini. Jadikanlah batu ini menjadi roti katanya. Kan gitu kata iblis. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Tuhan Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dia Tapi pikir roti itu bisa mengenyangkan orang puasa itu bang, bukan dari nasi aja bisa hidup. tapi Dari firman aja dia bisa hidup, nggak pun dia makan roti, itu pengertiannya. Dia ini bisa firman hidup siapa ini firman di sini? Ini firman siapa di sini? Ya firman Yesus itu kan Allah firman. sendiri, Allah sendiri. Ini kan iblis ini kan dia kan nggak tahu bahwasannya si Yesus ini sanggup enggak mencobai dia, bisa nggak diubahkannya batu ini jadi roti supaya dimakan. Tunggu. Kan gitu. Tunggu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Ini firman siapa di sini? Ya Allah sendiri. Ya dia Yesus. diri sendiri. Untuk apa dia makan dirinya sendiri? Bahwasanya dia Tetapi hidup dari setiap Yesus atau Allah yang keluar dari mulut Allah, begitu? Iya orang dirinya sendiri macam mana ya bang? Apa? Mana aneh abang ini? Kalau abang nggak percaya terserah abang. Itulah kenyataannya bahwasanya dia Allah. 40 hari dia dicobai iblis. Dia disuruh makan. Dia tidak makan satu biji pun nasi. Dia bisa tahan. Karena apa? Karena dia Allah. Karena dia Tuhan. Tidak ada manusia yang sanggup hidup tanpa makan 40 hari 40 malam. Ada yang 150 tahun bang nggak makan. Mau Di saya mana ayatnya. dalilnya? Mana buktinya? Jangan congor aja, jangan congor. Kalau cuman buka datanya, jangan congor. tidak congor saya bang. 40 hari apa itu 40 hari? Orang Gimana? aja Buka bisa datanya. koma. Orang kok bisa koma sampai 3 bulan nggak makan masih hidup. Apalagi cuma 40 hari. Mana dalilnya pelopo? Oke, kita buka. Ini fakta ya. Kita buka fakta ya. Orang yang koma selama 3 bulan ya. Ini fakta ini langsung. Itu koma, Tuhan Yesus tidak koma, kau ngerti? Nah, kan dia tidak koma. makan. Ini tidak makan loh. Kan intinya tidak makan. Ya, ini kan tidak makan juga 40 hari itu. Apa bedanya Dia dengan tidak orang yang makan koma itu? apa-apa. Itu tidak makan apa-apa itu orang koma. Emang bisa makan orang yang koma? Dia tidak bisa makan. Ini Tuhan Yesus juga tidak bisa makan ini. Dia cuma 40 hari. Ini 3 bulan Coba loh, tidak mana makan. dalilnya? Coba buka dulu, buka yang 3 bulan itu. Kasih tunjuk dulu dalilnya, coba. Sabar. Sabar ya. Ini fakta ya. Fakta yang akurat ya, jangan bukan akurat ya. Ini ya. Jangan hanya itu. Sabar, saya bukakan kamu ya. Wah. Kadang-kadang tuamu aja nggak akurat loh, minta akurat segala. Assalamualaikum. Baik. Dia Waalaikumsalam. minta saya ada nggak orang yang nggak bisa makan? Saya bilang ada. Ada, nggak usah dikasih Mana? data, nggak usah dikasih Mana lah. 3 bulannya? Itu. Itu baca dulu kurang. Saya Mana? sabar, jangan ketawa dulu baca itu. Ini kasus ya. Ada beberapa kasus orang yang pernah koma selama beberapa bulan, di antaranya Dorcas dan Agian. Ya kasus. Itulah Dorcas namanya punya metode. mengalami koma selama 3 bulan. Nah itu tuh. Gimana itu? Gimana itu? Itu dongeng bang yang kau tunjukkan itu tulisan Waduh. itu dongeng.
keluarga Dorcas mampu membayar biaya perawatan yang mencapai 250 juta. Kondisi Dorcas tidak jauh berbeda Assalamualaikum dari warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Slabes Channel. Kali ini saya beri judul orang yang tidak berfungsi akalnya pasti menyangka anak manusia adalah Tuhan. Orang ini sudah mengakui